Halo, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusrizal Fahmi, NIM 2202190057 sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, dengan dosen pengampu yang saya hormati Dr. Diana Triawinati Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Izinkan saya untuk memberikan paparan mengenai salah satu lembaga dari industri keuangan non-bank atau biasa disebut dengan IKNB, merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di sebuah perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank ini dalam istilah dahulunya disebut dengan lembaga keuangan bukan bank atau LKBP. Didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/4/1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Industri keuangan non-bank atau IKNB ini adalah termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. IKNB memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi pemodalan kepada masyarakat ekonomi menengah bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapatkan kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Industri keuangan non-bank ini dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip, yakni melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah wajar tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau money laundry atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening hingga kebiasaan transaksinya. Berikut ini akan dijabarkan jenis IKNB perkembangan Indonesia dari 12 yang termasuk dalam lembaga ini. Saya akan pilih salah satunya yang menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu tentang Pegadaian. Mengapa saya memilihkan salah satu ini Pegadaian? Karena Pegadaian merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 Kitab Hukum Perdata. Dia ada dasar hukumnya, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai.
transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh perusahaan perseroan pegadaian. Tugas pokok pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian ini didirikan dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan perjan. Pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian sebagaimana telah diganti dengan PP atau peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau perum pegadaian. Perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan atau perum ini menjadi perusahaan persero atau perseroan perusahaan persero yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum. Lalu pegadaian menjadi perusahaan perseroan menurut pasal 1150 KUH Perdata. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang atas berpiutang suatu barang yang bergerak. Saya ulangi, seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan tersebut kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan serta setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya di mana harus didahulukan. Lalu barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu peminjamannya jika memang belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Untuk pegadaian, landasan hukum gadai konvensional di Indonesia yaitu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian, di mana dalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan atas dasar hukum gadai, mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Pasal 6 juga menjelaskan bahwa pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang bergerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat atau ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Yang kedua, pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut. Jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman, maka ini akan kembali lagi ke hukumnya dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menjadi berikutnya, yang menjadi produk-produk pegadaian, apa saja sih yang merupakan produk-produk pegadaian tersebut? Baik, yang pertama produk utama. Jadi ada produk utama, ada produk syariah gitu ya. Yang pertama produk utama itu KCA, kredit cepat dan aman. KCA ini merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah
semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman. Ya, hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, LM, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Berikutnya adalah Krasida. Krasida merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang berkendaraan bermotor. Ketiga dari produk utama ini adalah Kreasi, merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia. Saya ulangi, dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih dapat digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya. Bersangkutan pun bisa melakukan usahanya. Berikutnya yang kedua produk dari Pegadaian ini adalah produk syariah. Produk syariah pun ada produk lainnya bawahnya, yaitu Rahan. Rahan merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat. Proses cepat, aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan atau LM, berlian, smartphone, laptop, dan barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Kemudian produk syariah yang kedua adalah Amanah, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Produk syariah ketiga, Arrum, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan, masih dapat digunakan oleh pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Produk syariah yang keempat, Arrum Haji, merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk mendaftarkan haji. Berikutnya produk dari Pegadaian adalah investasi emas. Nah, produk investasi emas yang pertama Mulia, ya, merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai ataupun angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. Ya. Berikutnya produk investasi emas yang kedua adalah tabungan emas, merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Berikutnya yang ketiga dari produk emas adalah konsinyasi emas, merupakan layanan titip jual beli emas, titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Yang produk keempat dari Pegadaian atau kita sebut produk lainnya ya, Pegadaian Remittance, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan remiten berskala nasional maupun internasional. Yang kedua adalah multi pembayaran online atau MPO, merupakan layanan pembayaran tagihan listrik seperti pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, ya, pembelian tiket, tiket kereta api atau pesawat secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Oke, berikutnya persewaan gedung, merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan secara seremoni. Ya. Berikutnya adalah jasa sertifikasi mulai, yaitu jasa pengujian batu mulia yang gunanya untuk mengetahui jenis keasliannya, kualitasnya, dan spesifikasinya. Yang berikutnya, produk jasa taksiran, merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perisan emas, berlian, dan batu permata. Yang terakhirnya adalah jasa titipan, merupakan layanan berupa titipan barang berharga sebagai perhiasan emas, ya,
apalagi berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor, atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah safe deposit box atau SDB. Ya. Baiklah, demikianlah sumber dana Pegadaian bersumber dari modal sendiri. Ya, saya ulangi, sumber dana Pegadaian bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Penggunaan ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, ya, pembelian aktiva yang tetap dan investasi. Demikian pemaparan mengenai Pegadaian, salah satu dari program IKNB, lembaga bank. Terima kasih. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan berikutnya.